Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program GPD Film Latimas, datang menyapa kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Allah pada saat ini saya ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-33. Ini adalah ayat yang sudah tidak asing lagi, tetapi biarlah firman Allah selalu baru setiap hari. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga, bunyi firman Allah seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia, dia berkata bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi berseru di sini adalah mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan menyampaikan dengan apa? Dengan mulut bibir kita. Memang berdoa dalam hati itu adalah hal yang baik. Tetapi yang lebih baik lagi di sini yaitu apa? Berseru. Ada suara. Kedengaran, saudara. Jadi berdoa bukan seperti kita berdoa dalam hati. Kadang-kala kita berdoa kan dalam perjalanan, kita berdoa dalam hati. Tidak berseru-seru, tidak berteriak-teriak, tidak mengeluarkan suara. Tetapi di sini Yeremia dia mengajak kepada bangsa Israel agar supaya berseru kepada Tuhan. Berseru artinya berteriaklah kepada Allah. Karena kalau kita melihat keadaan situasi pada saat itu, bahwa bangsa Israel sangat memerlukan Tuhan. Mereka harus bersekutu dengan Tuhan. Mereka harus memiliki satu kebersamaan bersama-sama untuk apa? Untuk menyampaikan isi hati mereka kepada Tuhan. Di sini katakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi Allah, dia mengajak kepada umat-umat Tuhan, mengajak kepada seluruh umat pilihan Allah agar supaya apa? Berserulah kepadaku. Nah, butuh yang namanya seruan di mana Allah akan menjawab. Bagaimana kita berdoa hanya berdiam diri. Salah satu contoh, kita hanya duduk saja. Kelihatan secara bahasa tubuh kita sepertinya kita berdoa. Ternyata tidur. Bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah dalam situasi keadaan apapun, kita mau berseru kepada Tuhan. Kita ketahui bahwa banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya saat ini mengalami yang namanya masalah, mengalami yang namanya situasi yang tidak baik. Apakah kita hanya berdiam diri saja? Apakah kita hanya menjadi umat-umat Tuhan yang biasa-biasa saja? Kita mau berkata bahwa saya kok mampu untuk menghadapi ini, saya cuekin aja. Tidak. Tetapi kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita ke gereja, kita ke jam-jam doa yang ada. Seperti wadah-wadah yang sudah terbentuk dari anak-anak muda sampai kepada ibadah-ibadah
wadah-wadah yang ada untuk para umat-umat Tuhan yang dewasa. Secara umum, mari kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dikatakan di sini, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, ini yang dikatakan bahwa hal yang kita tidak ketahui. Nah, itu yang Allah akan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Berseru seperti Raja Daud, dia berkata bahwa bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi ada satu seruan, kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya masalah, ketika kita mengalami yang namanya tekanan hidup, mengalami namanya problema hidup, tentunya kita tidak berdiam diri, tetapi kita mau datang berseru kepada Tuhan. Kita ambil satu kesempatan untuk mengambil jam-jam doa kita. Kita ambil 1-2 jam atau beberapa waktu saja untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan berseru kepada Tuhan lewat apa? Lewat doa kita. Panjatkan kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan bahwa aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Kita tidak mengerti cara Tuhan yang akan melakukan, yang akan membela kehidupan kita. Sepertinya tidak masuk akal. Tetapi itulah Tuhan kita yang ajaib. Dia mampu menolong saudara. Dia mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia mampu untuk memulihkan setiap ekonomi, keadaan kita saat ini. Kondisi hati kita ini yang tidak baik. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku berseru kepadamu. Ini aku. Saya mau menjalani hidup ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya disitulah letak kekuatan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi inti dan kesimpulan dari kebenaran firman Allah pagi hari ini, mari kita berseru kepada Tuhan. Pandang Tuhan. Jangan pandang keadaan, jangan pandang masalah kita. Jangan kita memandang di sekeliling kita, waduh hal ini sangat sulit, wah ini sangat tidak baik. Tapi kita mau pandang kepada Tuhan, segala sesuatu menjadi baik. Karena apa? Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang menaikkan pujian syukur dan berterima kasih buat firman Allah pagi hari ini. Mendorong, mengajak kepada kami agar supaya kami mau berseru kepada Tuhan. Untuk berdoa agar supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang kuat menghadapi situasi keadaan yang saat ini kami alami dan kami rasakan. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Film Melatimas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, dalam usaha apapun yang mereka kelola. Tuhan berkati, buat mereka berhasil, sehingga melalui usaha pekerjaan yang mereka alami, mereka kerjakan saat ini, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bungkus, tutup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam menjadi doa kami Tuhan Yesus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.